Camp Charlie. Betul, ini bakal jadi PR banget sih kalau sampai zona ngedonat lagi, yang berarti Quarry yang diisi. Karena semua rumah Quarry kayaknya udah diisi sama tim-tim deh. Jadi tim manapun yang belum punya bagian dari rumah, mau nggak mau take over, dan namanya Sunhawk. Ketika kita lagi fight, pasti akan ada third party yang nyusul. Ya, bener banget meta third party itu udah terpampang nyata. Apalagi dengan mode hardcore seperti ini bakal mempermudah sekali tim yang senang bermain backstep. Karena tidak ada sound visualization itu yang membuat beberapa tim juga kadang-kadang sedikit fokus dengan yang apa ada di depan, yang di belakang mereka nggak terlalu aware. Memang dari komunikasi itu adalah hal yang benar-benar penting banget untuk meta hardcore seperti ini. Betul, tapi itu bakal tim juga dari tim DU juga mulai terpantau. Harusnya mulai rotasi juga dari tim Alter Ego. Ya, seperti biasa mereka bakal coba melakukan healing di mana dari Potato sudah memberikan semua versetnya. Sudah setoran ke Dr. Badru kali ini. Dan akan coba maju ke depan. Dan biasanya kalau dari tim Alter Ego, member-member lainnya akan coba ngerambo ke depan cari kill. Betul, biasanya diutus beberapa player untuk bermain agresif mencari kill. Sementara asuransinya di belakang, Dr. Badru. Betul, ngejaga placement pointnya. Wow, dan ternyata di sisi lain ada Bonafide Nux yang seorang diri saja mengspot pergerakan dari seorang Ken, tapi timing ternyata Ken pas banget, dia lagi tarik mundur ke arah belakang, keluar dari arah sniper tower dan tidak bisa bergerak secara leluasa, ditangkap begitu saja. Dia ada covering dari teman-teman Bonafide lainnya. Betul, tampaknya covernya ada tapi tidak mengenai targetnya, dan dari Nux tadi miss timingnya sehingga dia tidak bisa langsung mengeliminasi satu main dari tim Boom sebelum teman-teman datang untuk nge-backup. Sayang banget dari serangan Nux akhirnya gagal untuk meng-HBD dan malah dia yang knock out dan harus diselamatkan oleh teman-temannya. Ya, sulit sekali nampaknya kalau Nux mau diselamatkan, mungkin akan dibiarkan bleeding out begitu saja di belakang. Sementara teman-teman dari Boom masih diberikan pressure juga, tapi Boom bakal cuek aja, bakal berusaha untuk disengage juga karena mereka tahu target mereka bukan untuk mendapatkan kill. Mereka akan berusaha untuk fokus dengan rotasi, tapi somehow Ucup masih ngotot dengan kali 6-nya memberikan tekanan kepada player Boom. Betul, itu mungkin kalau mereka berhasil nge-HBD Boom. Apalagi kalau Boomnya rata, itu jumlah healingannya Boom bakal diambil oleh seorang Ucup dan mungkin dia bakal punya 30-40 first aid. Iya, benar. Ini kayaknya dua-duanya udah pada tahu nggak sih rotasi masing-masing. Jadi Udah. kayak berusaha mendekat satu sama lain. Udah pasti tahu karena dulunya kan ini merupakan tim healing kan. Yes. Apalagi dari BFD, itu mereka sering berhasil juga dengan healing dan mungkin dari tim Boom malah mau coba ngebait kah? Oh, Wait a minute. Nggak debate. Nux dibiarkan loh, tidak di end. Itu dia, aku kaget. Karena menurut gue pribadi sih, dari Boom kan tujuannya bukan untuk mencari kill. Lebih fokus untuk melakukan healing. Daripada meresikokan diri, coba fight gede, malah kehilangan semua healingannya, mereka main santai dan biarin aja. Dari lawan lewat. Menarik. Karena tadi juga Bonafide berhasil memukul mundur player-player dari Boom sehingga membuat Boom tidak bisa maksimal untuk melakukan end nampaknya kepada salah satu player dari Bonafide. Dan mereka akan melanjutkan rotasi mereka sementara circle-nya sudah mulai bergeser kembali. Wow, ini bakal menyulitkan sih untuk tim yang masuk dari arah Quarry. Betul, ini bakal PR banget. Apalagi dari kalau kita lihat tim RRQ, mereka mau ngemas lihat bawah. Ke bawah itu pasti dipantau oleh tim NFT yang kayaknya sudah mengisi kurang lebih 3/4 dalam circle-nya. Itu susah banget loh untuk nyebrang area Quarry karena itu kan becek kan, terus jadi kayak kalau mau gerak ada sedikit perlambatan juga. Betul. Apalagi open banget dari bagian atas, gampang banget ketembaknya. Tapi kita akan lihat seperti apa dari Eagle dan RRQ, usaha apa yang akan mereka lakukan untuk bisa menerabas Quarry. Betul, kita bakal lihat juga dari beberapa tim tampaknya masih menggunakan kendaraan untuk menerabas perhutanan dari Sunhawk menuju ke area zonanya. Di lain sisi kita bakal juga dari tim-tim yang sudah masuk dalam area circle Aura, ada juga dari tim BTR, NFT, Takai. Nyaman banget mereka, nggak perlu pindah, santuy-santuy aja, chill aja di dalam area mereka dan nunggu tim-tim lain yang mendekat. Betul, mereka akan menjaga circle-nya atau center zone-nya. Sementara kalau kita lihat Boom nampaknya memilih untuk masuk dari arah jam 12 dari utara. Mungkin mengingat Skylight sudah rata duluan ya? Ya, mengingat mungkin dari tim Scala sudah nggak ada, dan mereka tahu bahwa tim Aura itu suka ngambil lebih ke center. Mereka kali ini pede untuk mengambil ujung-ujung dari zonanya. Tapi kita bakal jungkir apakah dari tim GD ketemu dengan tim Eagle dan langsung memulangkan satu member dari tim Eagle 365. Yes, Eagle 365 yang sedang berusaha untuk masuk ke dalam zonanya ternyata sudah ditahan terlebih dahulu oleh player Genesis Dogma. Tidak menyangka sama sekali sudah ada Genesis Dogma yang set up di depan sana. Bahkan dari Catalyst langsung memberhentikan perjalanan mereka. Sedikit tahan, informasi dicari terus-menerus, tapi Genesis Dogma enak banget posisinya. Ini tinggal nungguin aja Eagle 365 keluar. Betul. Emang dari tim GD itu mereka merupakan tim pinggir zona. Yang kalau di Sunhawk mereka tuh stabil banget permainan season lalu. Kita bakal lihat apakah dari tim GD masih bisa mempertahankan konsistensi mereka menuju ke season 4 dengan perubahan banyak banget tim terutama di gaya main mereka di pinggir zona.
Yes, dan ternyata kita lihat juga dari Boom yang sudah mulai menyisir area dari Sanhok. Ken, seorang diri saja diutus ngambil ke arah jam 11 dari circle-nya, mencari informasi ada Dewa United di sekitaran mereka. Ini sedikit menarik ya, strategi dari Boom. Mereka melakukan split yang agak cukup berjauhan juga. Dan kalau kita lihat dari Onyx, mereka masih bertahan dengan 4 playernya. Hampir semua tim masih lengkap dengan 4 player. Betul, dan zona tampaknya pindah ke bagian selatan. Tapi seberapa selatannya gue nggak tahu nih. Kita belum melihat perpindahan zona untuk keempat kali ini ya. Benar, dan suara tembakan sudah mulai terdengar. Akan ada perang atau tidak, atau hanya sekedar warning shot, kita masih belum mengetahui. Kamera masih belum menyorot ke arah mereka juga, dan Boom ini dia split jauh-jauhan banget loh, Flo. Betul, karena kan dia udah ngumpulin healingnya kayak. Nah, Kan itu masih dia. megang 3 loh. Itu dia, ini menarik banget, dan gue nggak tahu strategi apa yang akan dilakukan oleh Boom, karena Boom cenderung terkenal juga dengan strategi kuat di bagian Sanhok ketika mereka masuk dari utara. Betul. Ya baiklah, kita bakal lihat sih dari Boom apa yang mereka sudah siapkan untuk kali ini. Karena healingnya nggak dikumpulin loh. Nggak dipooling ke satu orang ya. Berarti antara belum healing atau akan menyusul nantinya. Nanti kita akan lihat lah seperti apa, karena Walker yang sudah paling dekat dengan circle-nya sudah mencari informasi juga. Ada player-player dari Aura yang menjaga bibir zona. Ada komplek yang dijaga oleh naga merah ini, tapi ternyata Zixi tidak aware dengan keberadaan Walker, bakal langsung ditabrak begitu saja oleh Boom. Cenderang perang sudah ditabuhkan dan Boom Point akan langsung masuk ke dalam rumah. FBI open the door, menyisir satu persatu rumah-rumah ini. Tidak ada backup yang berhasil dilakukan juga dari tim Aura, harus kehilangan satu punggawanya. Betul, apakah kita bakal lihat dari tim Boom sudah mengamankan satu rumah kali ini dari tim Aura, menyisakan 3 member lain dari tim Aura, terpisah di 3 rumah yang berbeda yang pasti membuat kekuatan defense mereka sedikit menurun. Di lain sisi bakal ada tim NFT apakah sudah pindah posisi juga bertemu dengan tim BFD dan akan rebut-rebutan posisi di atas gunungnya. Wow, sudah ada beberapa lemparan granat demi granat, tapi masih belum ada player Bonafide yang terjatuh. Bots bahkan memegang senjata yang cukup mengerikan. Ramones masih bisa di-revive untuk sementara waktu, tapi hati-hati ada RRQ juga dari arah belakang, dan Tuyul berusaha untuk melakukan sprint ke arah depan, tapi satu persatu player dari NFT jatuh dan somehow rata begitu saja. Betul, tapi kita bakal lihat dari tim NFT ditembak dari 2 angle yang berbeda, langsung dipulangkan ke arah lobby. 14 tim tersisa dengan 49 player yang masih live. Oke, ternyata tadi player-player dari Bonafide NFT dijepit sama Bonafide dan juga RRQ. Itu yang membuat player-player NFT tidak bisa bergerak secara bebas. Dan kali ini dari RRQ pun menerima beberapa splash damage juga. Ini adalah lomba lari antara Bonafide dan juga RRQ, 2 tim yang masih belum touchdown ke dalam circle-nya. Betul, kita bakal lihat dari tim RRQ juga BFD bakal balapan, tapi setahu gue BFD punya satu player yang pasti melakukan healing, yaitu Ucup di sisi belakang, yang mungkin mereka bakal coba tinggalin belakang dan mengamankan posisinya. Tapi Nux tampaknya tertangkap dari sisi yang berbeda. Takai merupakan satu bagian juga dari BFD kali ini. Yap, betul sekali. Sementara di bibir zona, lagi-lagi Genesis Dogma bertemu dengan Bigetron Red Alliance setelah map sebelumnya. Bigetron diratakan oleh Genesis Dogma. Apakah akan terjadi kembali atau revenge is real? Ya, kita bakal juga dari GD tampaknya masih mengisi bagian circle kali ini, dan BTR bakal bertemu langsung dengan tim GD untuk kedua kali ya pada hari ini. Tampaknya bakal cukup banyak tim yang sudah mulai kehilangan anggota-anggota mereka. Tampaknya RRQ juga pengen coba untuk take down pemain-pemain dari tim BTR setelah tadi satu player Liquid di steal kill oleh RRQ. Yap, betul sekali. Tapi tadi sempat terpantau juga Voldemort menerima beberapa damage dari tim yang lain. Nampaknya ada beberapa peluru nyasar yang masuk para tim RRQ, dan itu dia ternyata Yuhaibe yang mengspot pergerakan Voldemort dari kejauhan. Betul, ini bakal jadi perang antar 3 tim yang berebutkan area-area yang mirip, di mana kita bakal lihat dari BTR fight dengan tim GD, fight dengan tim RRQ, dan di belakang ada BFD juga yang mungkin bakal join the fight dan mengikuti jalur dari tim-tim lainnya. Ini cinta segitiga sih. Ada GD, ada BTR, ada juga RRQ. Granat demi granat sudah meledak terus-menerus. Yang menjadi bahaya adalah mereka semua belum ke play zone. Betul, ini sama-sama tinggal sisa 3 player semua, dan sama-sama nggak masuk play zone, sama-sama harus fight. Itu PR-nya kali ini. Itu dia, bakal sulit banget. Zona sudah mulai bergerak. Kalau kita lihat dari Boom terus-menerus berusaha untuk melempar granat di granat, tapi Yuhaibe mengespot ke arah depan, nggak bisa. RRQ sudah menjaga bagian high ground dengan sangat apik. Ward pun demikian mencari Luxi dan tertangkap sudah. Bigetron Red Alliance rontok satu persatu, pertahanannya pecah. Ini akan menyulitkan dari tim RRQ. Terspot kembali oleh Bots, lagi berlari-lari begitu luas. Asal berhasil di take down oleh seorang Bots.
Betul, kita bakal ini dari tim marketing yang menyisakan 2, dari BFD juga yang menyisakan 2. Ini mulai satu persatu bertumbang-tumbangan player di masing-masing tim. Dan cukup banyak, kita bakal eliminasi mulai dikumpulkan oleh banyak tim. Tapi kita lihat dari Voldemort masih bertahan. Tepat sebelah dia ada Booms. Di kiri juga masih ada juga pemain BFD. Dan kita lihat kiri, kanan, depan, belakang semua tim mulai clash. Yes, betul sekali. Pengikisan alami nampaknya sudah mulai terjadi. Wow, gokil banget proning shot dari seorang GD Booms. Berhasil untuk men-takedown salah satu penggawa yang sedang berlari-lari masuk ke dalam. Tapi ternyata kalau kita lihat kali ini dari Takae masih lengkap dengan 4 playernya. Enak banget tinggal nyayurin para tim yang sedang berusaha untuk masuk ke dalam zona. Betul, lihat tuh Ryzen masih proning juga pengen cobain pemain dari GD. Dan lihat banyak banget tim yang mulai nahan sakitnya Blue Zone kali ini. Yes, lemparan molly dari seorang Ryzen ke arah depan. Star dengan low health dan granat dari Gremory ternyata yang berhasil untuk mendapatkan player dari GD. Betul, 8 tim tersisa tiba-tiba dengan masih live secara instan. Begitu banyak juga tim-tim yang masih bertahan dengan 1 player terakhir mereka. Kita bakal lihat apakah dari tim-tim yang masih lengkap bisa menangkan WCD pada kali ini. Karena lihat dari AE masih lengkap padahal mereka belum melakukan healing loh. Wah, ini gokil sih. Hanya Takae dan Alter Ego aja yang lengkap dengan 4 player ya. Sementara tim lain itu udah rontok abis-abisan. Sisa 1, sisa 2. Ini akan menyulitkan banget untuk semua tim yang sedang berusaha untuk masuk ke dalam. Seperti Ryzen juga kali ini yang sudah mulai melepas tasnya. The last man standing. Mampukah melawan Takae yang masih lengkap 4 playernya? Nah itu dia nih. Karena sekarang dari Takae dengan 4 player mereka. Mereka bisa dibilang salah satu favorit mendapatkan WCD bersama dengan tim Alter Ego. Tapi mereka juga masih harus maju pelan-pelan. Harus mengamankan posisi mereka. Apalagi Ryzen. Last player standing tentu nggak mau ketahuan juga oleh 4 pemain langsung. Lagi cosplay menjadi cacing juga kali ini. Takae belum ada yang nengok ke Ryzen sama sekali. Kalau kita lihat dari bayangannya, semuanya masih fokus ke arah depan. Sebelahan itu Takae. Tapi ternyata akhirnya ada satu Kean berhasil untuk mendapatkan seorang Ryzen. Betul, kita bakal tampaknya sudah mulai zona fight kali ini. 7 tim tersisa, banyak banget yang masih melakukan healing. Dan tampaknya dari sisi Blue Zone muncul juga maybe langsung menumbangkan pemain dari tim Alter Ego. Wah, ini gokil banget sih. Semuanya udah rontok dan Renalre emang spot. Ada salah satu player dari Livescape, maybe seorang dia di The Last Man Standing, tapi ternyata what happened? Ada tembakan dari arah yang lain, ada Takae terpancing, join the fight juga. Mendapatkan seorang player dari Alter Ego dan ternyata RRQ pun harus puas di play zone luar sana di posisi ke-7. Yap, kita bakal lihat kali ini juga dari pergerakan tim Takae dengan 4 member yang tersisa. Sudah menemukan lawan-lawan mereka juga langsung coba menerobos pertahanan lawan maju ke bawah di mana ada seorang diri bertahan. Spray down dan menemukan lawannya. Ini chance bagi tim Takae mendapatkan WWCD mereka pada kesempatan kali ini. Karena lihat kondisi dari lapangannya. LVA 1, BFD 1, AE 2 tapi 1 healing. Bener, dan ini enak banget posisi dari Hades. Dia berada di sniper tower, itu splash damage-nya tajam banget ke arah player-player dari Alter Ego. Bahkan masih terus dibombardir. Maybe last man standing juga masih bertahan di pinggiran zona. Super Una sudah mulai melakukan setup smoke juga berusaha untuk maju ke depan. Tapi Hades terus-menerus memberikan tekanan ke arah player-player Alter Ego. Betul, kita bakal kayaknya juga dari tim Alter Ego tampaknya harus mengorbankan Super Una dan membiarkan Badru di sisi belakang melakukan healing. Takae punya high player advantage, punya member advantage. Saya semuanya udah jatuh ke Takae sih. Gue rasa ini bakal jadi free chicken bagi tim Takae at this point. Iya, harusnya ya. Dan the last man standing dari setiap tim pun bakal disapuin satu persatu juga. Melihat ke arah depan ada player langsung ditembakin. Dan ternyata tersisa 3 tim saja. Alter Ego di belakang juga kayaknya melakukan healing well. Ini kayaknya bakal confirm menjadi WWCD untuk Takae. Yes, ini harus ada confirm WWCD untuk Takae di mana Badru tinggal menyisakan 12 versus 8. Badru, lu udah sendiri Badru. Iya sih, udah Badru. 2 tim, udah boleh udahan sih Badru. Iya, udah boleh udah. Tapi kan Badru tidak tahu. Betul, tapi kalau gue lihat Sunhawk kayaknya waktunya lebih berkurang gak sih? Lebih cepat gak sih kelarnya? Iya benar, lebih berkurang lebih cepat juga, hanya 25 menit aja, bahkan masih sempat ditaunting juga sama Gremory. Ya mau gimana, karena dari total live-nya 4-1 ya iya. Udah confirm banget gak sih? Ada yang bisa kasih tau Badru gak? Badru udah tinggal lu dong nih sama lawan lu gitu. Udahan yuk. Udah. Pulang yuk. Aduh, oke, kita akan melihat saja kalau gitu. Apakah Badru bisa menghabiskan first aid-nya atau enggak? Lu bilang bisa habis gak tuh 7 first aid? Abis, dengan jumlah boosting segitu abis. Abis ya? Karena kan bisa ada 2 nih, enggak kesempetan gulung atau abis semuanya dan dia berusaha untuk lari-lari terus ditembakin sama Takae. Itu pertimbangan gue sih kayaknya dia bakal coba healing sampai habis sih. Karena kan dari Badru nggak tahu nih, kalau dia tahu dia tinggal berdua sih, ya dia bakal udahan healing dong. Iya sih. Dia nggak tahu kan dia tinggal berdua kan, jadi dia bakal coba maksimalin dengan upaya andai kan masih ada yang healing, bakal tumbang duluan sebelum Badru gitu. Oke.
Yuk teman-teman di rumah, yuk tebak yuk. Apakah Badru bisa menghabiskan semua first aid-nya? Polling. Polling atau Blue Zone? Oke, tampaknya Blue Zone duluan yang menghabiskan seorang Badru. So, winner-winner chicken dinner bagi tim Takai pada kali ini.